Info mualaf. Convert to Islam. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan channel Info Mualaf. Kali ini kami akan menyajikan sebuah video perbandingan antara seorang murtadin dengan seorang mualaf. Kira-kira faktor apa saja yang mendasari mereka sehingga mereka bisa beralih keyakinan? Dalam kesempatan ini kami akan menunjukkan kesaksian seorang murtadin yang bernama Muhammad Rafli dengan seorang mualaf yang bernama Delvano Charis. Muhammad Rafli, dalam kesaksiannya dia berasal dari keluarga muslim yang broken di mana papa dan mamanya suka berantem. Di sisi lain dia juga mengatakan bahwa dia adalah anak yang frustasi dan gagal sehingga dia terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Mulai dari minum-minum, dunia malam, diskotik, free sex hingga pemakai narkoba pernah dia lakukan, sampai masuk ke dalam jeruji besi. Sedangkan Delvano Charis adalah seorang mualaf yang berasal dari keluarga Kristen. Dalam kesaksiannya, Delvano adalah seorang Kristen yang mempunyai bisnis travel umroh. Dia terpaksa mempelajari Islam terutama yang berkaitan dengan rukun umroh dan haji. Hal ini dia lakukan karena dia adalah seorang owner perusahaan travel umroh dan haji. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ikuti video berikut. Salam semuanya, perkenalkan nama saya, kalau masih di KTP, Muhammad Rafli. Puji Tuhan, saya sudah terima Yesus. Sekarang saya punya nama baptis Muhammad Rafli. Latar belakang saya adalah keluarga dari Muslim, keluarga papa dan mama. Saya punya orang tua, dua-duanya Muslim, dan juga ada orang saudara dari mama itu Kristen, tapi saya lebih dominan tinggal di tempat papa. Saya itu dulu sempat tinggal sama omah saya karena saya salah satu dibilang adalah keluarga broken, karena orang tua saya itu mama dan papa saya suka berantem, dan akhirnya saya dirawat sama omah saya mungkin di umur 4 sampai 7 tahun atau 4 sampai 6 tahun. Saya tinggal sama omah saya. Omah saya kebetulan Kristen, tapi tetap saya menjalankan agamanya Muslim. Dan saya balik lagi ke Jakarta Utara. Saya balik lagi berjalan hidup seperti biasanya dengan keagamaan saya dulu. Dan berjalannya waktu sampai tiba saatnya saya lulus dari sekolah di SMA Ragunan. Saya dulu adalah atlet sepak bola, karena frustasi, karena gagal, saya cedera, saya rusak, saya jatuh di dalam dosa, saya mulai minum-minum, saya mulai dunia malam, saya mulai diskotik, saya mulai free sex, bahkan saya mulai narkoba. Berjalan waktu sampai akhirnya di 2016, di situ dimana titik saya harus ditangkap polisi. Saya harus berurusan dengan polisi karena kasus narkoba. Kebetulan saya waktu itu karena frustasi main bola, saya lari ke narkoba. Tadi saya pemakai, dan akhirnya saya harus jadi bandar, dan akhirnya saya ketangkap di 2016 di bulan 10. Saya masuk di rutan 2016 sampai 2017, dan ketika di rutan saya 2017 saya dipindahkan ke lapas Cipinang Kriminal, sampai 2020 saya dipindahkan akhirnya ke lapas Cipinang Narkotik. Di situ ya hidup saya masih tidak baik, saya masih merokok dan yang lain. Dan ketika di narkotik di 2020 saya sakit, saya ke klinik, saya datang ke klinik, saya diperiksa dan saya didiagnosa sakit TBC MDR atau multi drug resistant. Nah, di situ dokter bilang sama saya akan masa pengobatan saya 18 bulan,
recovery 2 bulan. Jadi saya harus menjalankannya selama 20 bulan. Dan saya tidak bisa diobati, pengobatan saya nggak bisa di lapas, tapi harus dipindahkan ke rumah sakit Pengayoman. Di rumah sakit Pengayoman pun masih seperti itu. Masih kehidupan saya tidak baik. Karena saya jauh dari, saya tidak mengenal Tuhan. Kalau dibilang kenal Tuhan, tidak, saya tidak mengenal Tuhan. Bahkan ketika agama saya masih saya yang dulu, saya tidak mengenal Tuhan. Saya tidak mengikuti ibadah saya. Terlihat jelas dari pernyataan anak muda ini bahwa dia adalah seorang pemuda yang frustasi, tidak pernah mengenal Tuhan dan bahkan tidak pernah beribadah dan mengikuti aturan agama. Wajar sekali kalau dia terjerumus dalam kehidupan kelam yang penuh dengan kemaksiatan. Sampai-sampai harus berurusan dengan polisi dan masuk ke dalam jeruji besi. Dari pernyataannya, jelas sekali kalau keyakinan dia sebelumnya hanyalah Islam KTP saja. Tapi tunggu dulu, bisa jadi apa yang dia persaksikan belum tentu benar. Bisa jadi dia hanya mengarang cerita yang memberikan kesan bahwa keluarga Muslim mulai dari ayah, ibu dan anaknya ini sangat kacau, buruk sekali akhlak dan tingkah lakunya. Dan di Pengayoman itu, perjalanan waktu, saya ketemu yang sekarang jadi saya, puji Tuhan, dia sekarang jadi istri saya. Dia datang karena saya itu temenan sama dia dari SD, terus sempat jadi pacar saya, mantan saya, terus kita balik lagi ketika saya di dalam, saya sempat bohong sama dia, saya bilang saya lagi di rumah sakit Persahabatan, ternyata di situ hati saya gelisah. 3 hari kemudian saya bilang saya di rumah sakit Pengayoman, dan dia tahu rumah sakit Pengayoman itu untuk rumah sakit orang-orang yang ditahan. Dia datang, dia besuk saya, dia nggak pernah, dia orang Kristen, dia nggak pernah menginjili saya. Dia nggak pernah kasih ayat Alkitab ke saya. Dia nggak pernah tuntut saya, ayo lu harus ikut Yesus, lu harus terima Yesus. Enggak. Tapi lewat perilakunya dia mengasihi saya. Dia datang bawa makanan. Dia nggak memikirkan saya doang, tapi dia memikirkan teman-teman saya yang lain. Singkat cerita, dia bilang gini ke saya, sebenarnya saya capek berhubungan seperti ini. Karena terang dan gelap nggak bisa disatukan. Terang dan gelap tidak bisa disatukan. Pernyataan ini maksudnya apa ya? Apakah ini mengacu pada seorang wanita yang baik yang nggak bisa disatukan dengan seorang pemuda yang buruk? Atau mungkin ada pengertian yang lain? Biar jelas, mari kita lanjutkan videonya. Saya bilang gini, hah? Terang dan gelap nggak bisa disatukan. Oh ya udah deh, saya mikir-mikir dulu deh. Kasih saya waktu deh 3-4 minggu atau 1 bulan, saya bilang gitu. Oke, nah disinilah titik dimana saya bisa, saya menerima Yesus. Di sini titik saya menerima Yesus. Oh, ternyata ungkapan terang dan gelap itu tertuju pada suatu keyakinan yang bisa diartikan Islam adalah gelap dan Kristen itu adalah terang. Hal ini terungkap karena si Rafli ini dengan tiba-tiba langsung menerima Tuhan Yesus. Hari itu dia bilang seperti itu, malamnya saya tidur. Puji Tuhan, saya berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus. Di dalam mimpi saya, kehidupan saya sangat mewah, kehidupan saya sangat enak sekali. Saya gembira sekali, terus tiba-tiba saya duduk sendirian, tempat sepi, gelap. Lalu dari belakang ada yang pukul pundak saya, dia bilang gini, bangun, kamu telah diberkati. Di situ saya kebangun, saya bangun, saya langsung merenung, saya langsung mikir, bangun, kamu telah diberkati. Maksudnya apa? Terus saya nggak asing dengan kata-kata kamu diberkati, karena keluarga dari mama kan sebagian ada yang Kristen, suka ngomong berkati gitu. Jadi saya kayak, apa ini dari Yesus? Saya bilang gitu kan, apa ini dari Yesus ya? Saya ngerenung beberapa saat, terus ada yang meyakinkan diri saya, itu dari Yesus, kamu sudah diberkati. Akhirnya saya langsung, saya bilang gini, oke, saya terima Yesus sebagai Tuhan saya. Kenapa ya kebanyakan kesaksian dari murtadin ini seragam? Dengan sangat mudahnya dia beralih keyakinan hanya berdasarkan mimpi belaka. Mimpi bertemu Tuhan Yesuslah, mimpi diberkatilah, mimpi dapat bisikan Roh Kuduslah, dan ada juga yang mimpi melihat tanda salib atau semacamnya. Dari sini jelas sekali bahwa proses akan pindahnya keyakinan si murtadin ini ternyata hanya berdasarkan mimpi belaka,
dan tidak melalui proses pembelajaran atau kajian kebenaran ajaran suatu agama. Yang harus dikaji dari kitab sucinya atau parameter lain yang mendukung kajian tersebut. Jadi di sini jelas sekali tingkat berpikir murtadin ini sangat rendah. Tidak ada kecerdasan berpikir sama sekali karena keputusan sebuah perpindahan keyakinan hanya berdasarkan mimpi saja. Lalu saya pagi-pagi saya telepon istri saya ini. Saya telepon, saya bilang, aku sekarang terima Yesus. Kok bisa? Ya, saya terima Yesus. Bukan karena aku kan? Bukan karena kamu. Tadi aku habis ketemu sama Tuhan lewat mimpi. Tuhan bilang kamu telah diberkati. Beneran? Iya. Bukan karena aku kan, beneran? Iya, bukan karena kamu. Dan saya bilang gini ke istri saya, walaupun kamu tinggalin aku akan tetap sama Yesus. Saat itu istri saya masih jadi pacar. Saya bilang seperti itu. Walaupun kamu tinggalin aku akan tetap pilih Yesus. Aku akan tetap sama-sama Yesus. Oh benar ya? Iya. Akhirnya istri saya ketika besoknya dia besuk, dia bawain Alkitab ke saya. Terus dia bilang, nih Alkitab baca. Oh iya. Ya udah saya baca aja, asal baca. Karena di Pengayoman tidak ada hamba Tuhan yang datang ke situ untuk melayani. Kebetulan nggak ada. Ya udah, akhirnya saya belajar, saya baca Alkitab pun kayak baca komik ya, karena kan perjanjian lama begitu ya. Ada kerajaan lah ini. Dan saya bilang sama dia, kok ini Alkitab yang ini kok bacanya? Kamu baca dari perjanjian lama. Kalau kamu mau kenal sama Yesus lebih dalam lagi, kamu baca perjanjian baru. Kenapa ya kebanyakan para pendeta dan orang Kristen pada umumnya mengabaikan perjanjian lama untuk sekedar dibaca, apalagi untuk mengamalkan ajarannya. Dan hanya fokus pada perjanjian baru saja. Karena kalau mereka fokus pada keduanya, yang ada hanyalah kontradiksi ayat antara ajaran di perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang pasti akan membuat pembaca atau umat Kristen semakin bingung. Selanjutnya mari kita lihat kesaksian seorang mualaf yang bernama Delvano Charis di hadapan Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Kemudian bagaimana prosesi masuk Islamnya? 2015 Ustadz, saya mulai berbisnis travel umroh saat itu. Tapi agamanya masih Kristen. Dalam kondisi Kristen? Berarti benci Islam tapi bisnisnya umroh? Ya, karena dulu saya berpikir kayak... Berarti tanda kutip, yang jahat ini siapa sebenarnya? Saya Ustaz. Karena tadi kan antum serang mereka, antum memurtadin mereka gitu kan. Ya. Sekarang lagi dalam kondisi benci, ternyata 2015 buka travel umroh. Iya Ustaz. Sedikit aneh ya, seorang Kristen yang awalnya benci akan ajaran Islam dan bahkan sampai memurtadkan seorang Muslim bisa mempunyai bisnis travel umroh. Seharusnya ketika kita membenci akan suatu perkara, semestinya kita akan menjauhi apapun yang berhubungan dengan perkara yang kita benci tersebut. Mungkin inilah salah satu cara Allah untuk merubah dan membolak-balikkan hati seseorang. Nah sejak saya punya tur umroh itu, mau nggak mau kan saya harus belajar bagaimana cara pakai kain ihram, ngajarin jamaah. Ibu nanti insya Allah kalau di sana saya so-soan ngomong. Ngomongnya insya Allah. Ya. Jadi orang taunya antum Muslim pada saat itu? Muslim. KTP saya juga Islam Ustaz. Nah saya kalau ke kantor itu saya pakai baju koko, rapi, pakai peci gitu. Selalu gitu Ustaz. Terus saat itu. Bagaimana travelnya? Jalan? Jalan, alhamdulillah jalan Ustaz. Saya punya 24, alhamdulillah ya. Saya punya 24 kantor cabang saat itu Ustaz. Di Jogja, Solo, Surabaya, Semarang. Dan alhamdulillah juga berangkat terus itu Ustaz. Setiap minggu 100, 200 orang, 300 orang gitu. Terus dari situ Ustaz, tadi mau nggak mau akhirnya harus belajar. Ya mau nggak mau kan harus ngajarin jamaah, Mas nanti Ka'bah tuh nanti gimana, tawafnya gimana, sa'inya gimana. Aduh harus belajar dong Ustadz. Oh Nabi Ibrahim dari Hajar seperti ini, dari Nabi Ismail seperti ini. Belajar dulu dari sirahnya mereka, Ka'bah seperti apa, ditinggikan siapa, awalnya Ka'bah dari mana. Saya belajarnya dari sana Ustadz. Belajar sa'i, tawaf. Akhirnya mau nggak mau belajar urutan sunnah ini Ustadz waktu itu. Sunnah umroh. Setelah umroh nanti menghadap, minum air zam-zam, berdiri dan yang lain. Hafal dulu Ustaz. Terus saat belajar itu Loh, baru. posisi antum kan sebagai owners nih. Ya. Tapi masuk juga untuk isi manasik gitu.
kadang untuk openingnya Ustadz. Untuk openingnya. Untuk pembukaannya, untuk isi manasik, nanti yang ngisi tetap ada Ustadz. Cuman untuk ngisi pembukaan, takutnya jika ada jamaah bertanya, kan kalau nggak bisa kan aneh Ustadz. Ini punya umroh kok nggak tahu gitu. Nah makanya waktu itu belajar. Takut kebongkar kalau ini non muslim ya. Oke, terus. Ternyata awal mula mempelajari ilmu yang berkaitan dengan Ka'bah, rukun umroh dan lain sebagainya, tidak lain karena takut ditanya oleh jamaahnya dan takut akan terbongkarnya status agama seorang owner perusahaan travel umroh yang ternyata bukanlah seorang muslim. Terus Pelajari Islam nih sekarang. 2015 buka travel, mulai pelajari Islam. tuh. Pada saat belajar Islam itu, ada sentuhan-sentuhan yang terasa mungkin secara keimanan, mau tahu tentang Islam atau belum? Belum Ustadz. Tahun 2015 itu kan belajar Islam. Akhirnya lebih dalam lagi belajarnya. Belajar lebih dalam lagi. Akhirnya saat itu saya tambah takut Ustadz. Saat belajar Islam tuh takut untuk belajar Islam. Takut banget Ustadz. Tahun 2016 tuh Takutnya jadi pengikut. ya saya tuh takutnya waktu baca kok masuk akal ya? Kok bener ya? Kok gini ya? Oh ternyata kok nabinya bagus ya gitu loh Ustadz. Jadi kayak menemuin fakta. Inilah kitab suci Al-Quran, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Semakin kita mendalami Al-Quran, semakin kita tertantang untuk terus membacanya. Karena kebenaran Al-Quran ibarat magnet yang mampu menarik otak dan nurani kita untuk terus berinteraksi secara langsung kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rasa bosan bagi kita yang ingin mencari kebenaran maupun kesalahan sekaligus dalam Al-Quran, karena semakin kita membedah isi dan kandungan Al-Quran maka otak, pikiran dan logika kita akan membenarkan seluruh isi dan kandungan dalam Al-Quran. Dulu saya tuh paling gencar dan paling suka nyerang tentang nabi kita berpoligami. Saya suka nyerang. Wah nabi poligami, apa itu nabi poligami. Terus saat saya belajar di agama saya ternyata Nabi Abraham, dulu saya panggilnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah ternyata istrinya 2. Saya buka istri, loh ternyata loh. Saya kaget kok nabi-nabi di kitab saya kok berpoligami semua. Jangan-jangan bener nih poligami. Gitu, nah makanya yang saya serang satu-satu Tertepis. tertepis semua gitu. Dengan apa yang saya pelajarin sendiri. Kayak, loh ternyata nabi yang berpoligami bukan Nabi Muhammad. Tapi kenapa yang disalahin Nabi Muhammad doang nih tentang poligami. Ternyata banyak banget nabi-nabi yang berpoligami nih. Poligami dalam Islam memang dihalalkan, akan tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak semua laki-laki bisa berpoligami karena syarat dan ketentuan berpoligami harus mampu secara materi, secara fisik, secara mental dan bahkan yang paling utama adalah mampu berbuat adil atas istri-istrinya. Poligami dalam Islam sejatinya adalah solusi atas permasalahan sosial yang ada dalam kehidupan ini. Solusi untuk para janda yang ditinggalkan suaminya, solusi atas ketimpangan jumlah wanita yang lebih banyak dibanding pria. Dan solusi atas keharmonisan rumah tangga karena seorang istri yang sudah tidak bisa melayani suami karena sakit atau karena hal tertentu. Berarti memang syariatnya Allah dong gitu. Nah akhirnya mulailah saat saya belajar Islam, saya takut Ustadz buat belajar Islam karena takut saya percaya. Akhirnya saya tutup. Udah gak mau belajar Islam lagi. Itu tahun berapa? Itu tahun 2016 Ustadz. Berarti setahun berjalan. Setahun berjalan gak mau belajar Islam lagi. Udah gak mau tahu kebenaran lagi. Saya tutup telinga. Karena di hati saya tuh, saya sayang sama Tuhan saya yang salah itu Ustadz. Ya. Maksudnya, Siapapun yang mempelajari Islam dari sumbernya, Al-Quran dan hadis, pasti akan menemukan kebenaran, dan hal ini tidak akan bisa dibantah oleh akal dan pikiran kita. maksudnya dari kecil saya berdoa sama dia, saya meminta sama dia, terus harus move on sama misalkan dulu kita berpindah ke lain hati aja sebagai manusia berat, ke istri, ke anak aja berat, apalagi ke Tuhan yang kita anggap Tuhan gitu Ustaz. Kan berat banget kayak mau ninggalin kayak aduh Sayang banget. sayang. Saya udah hampir tahu kebenarannya bahwa Islam ini benar nih. Tapi enggak lah, masa benar? Ya enggak lah, pasti agama saya yang benar. Oke, 2016 apa yang dilakukan? Nah akhirnya saya Ditutup nih, enggak belajar lagi Islam. Saya belajar agama saya sendiri Ustadz. Kembali ke Kristen. Iya, saya Oke. mikir ngapain saya belajar Islam? Kan saya bisa mendalami agama saya sendiri gitu. Saat saya mendalami agama saya dulu Ustadz. Maksudnya belajari kembali Alkitab. Ya, saya belajari kembali Alkitab. Di Alkitab. Sebelum terdorong untuk belajar Alkitab ini sebelumnya sudah mendalami Alkitab atau belum ya? Belum. Justru ini mendorong untuk belajar Alkitab. Betul Ustadz. Oke, terus? Saat itu saya akhirnya karena belajar Islam ini dan takut akan kebenarannya Islam, saya belajarlah Alkitab.
supaya oh pasti ini yang benar nih. Coba kita baca, kita bandingkan, pasti lebih baik. Saya gitu Ustadz waktu itu. Bacalah saya mulai hari pertama, hari kedua saya baca terus. Saya waktu itu berjanji sama diri saya sendiri, aku bakal baca ini tanpa doktrin masa kecil, tanpa doktrin Jadi murni kayak orang baru belajar. ya, Oke. bener-bener baca apa yang ada kita lihat dan kita baca dan kita telaah. Ini nih orang Kristen yang cerdas, ketika mempelajari Bible tidak lagi menggunakan doktrin gereja. Kenapa? Karena jika doktrin gereja masih dipakai maka akal dan pikiran logis kita tidak akan bisa digunakan lagi. Dan kita lihat versi-versi kan banyak versinya Ustadz saat itu. Saya tuh punya banyak versi di rumah. Alkitab saya tuh ada tahun cetakan tahun 96, 98, 76 itu saya bandingkan semua Ustadz. Beda-beda semua. Beda-beda Ustadz. Nah terus, waktu itu saya tuh paling marah kalau dibilang, aduh Injil kamu udah diubah. Nah kalau ada orang Islam kayak gitu, saya marah banget Ustadz dulu. Oh fitnah kamu, Injil saya itu terjaga gini, saya marah. Tapi waktu saya belajar itu Ustadz, saya ngelihat cetak tahun 98, tahun 2000, kok beda gitu. Akhirnya saya, kok beda ya? Enggak ini mah cuman karena. Beda seperti apa contoh misalnya? Kasih teman-teman contoh. Misal. Karena ini semua nggak ada pembaca Injil di sini. Misal ada di tahun dulu ada pengharaman babi Ustadz. Pengharaman babi. Ya pengharaman Sudah babi. ada dalam Injil. Sudah ada Ustadz. Nah, tapi di tahun dulu itu dilarang babi. Tapi sekarang cetakannya baru terus diganti babi hutan. Ustadz. Oh tambah hutan. Tambah hutan. Jadi yang ada di hutan Jadi kalau aja. selain babi hutan halal. Halal Ustadz. Nah terus saya lihat ini kok ternyata beda-beda juga. Ini gitu. versi 98 sama 2000 gitu. Saya lupa Tahunnya. tapi yang jelas beda Ustadz. Itu bisa dicek juga kok. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya Bible itu memang selalu direvisi dari tahun ke tahun, adanya perbedaan dan kontradiksi antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Apalagi kontradiksi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru sangat nampak begitu jelas. Selain itu terdapat banyak perbedaan dalam kitab dari denom yang satu dengan denom yang lainnya. Kitab Katolik berbeda dengan Protestan, berbeda pula dengan Ortodoks, dan berbeda pula dengan kitab Afrika. Selain itu akan terus ada kitab atau Bible baru yang disesuaikan dengan kondisi dan zamannya, seperti Bible Pelangi dan Vagina Bible. Terus mulai di situ waktu saya baca dari pertama, saya baca, oh ini pasti yang benar ini nih, lebih bagus dari Islam. Oke, sekarang saya baca. Waktu saya baca, setiap kali saya baca, saya selalu kayak, loh kok Islam, loh kok Islam, loh kok Islam. Saya selalu kaget, kok ajaran saya ini ternyata yang melakukan kok malah orang-orang Islam gitu Ustadz. Saat itu saya bingung kok di Kayak kasus pengharaman babi tadi ya, misalnya. pengharaman babi Yang misalnya lain, saya kayak khamar ada juga pengharaman. kalau khamar enggak Ustadz. Khamar enggak. Khamar boleh cuman tidak boleh sampai mabuk aja ya. Oh gitu. Ya, enggak boleh sampai mabuk Ustadz. Berarti kalau cuma satu gelas enggak mabuk gak apa-apa? Enggak apa-apa Ustadz. Oh gitu. Ya. Kalau antum nggak boleh ya. Ya, kan kalau nggak salah baru diharamkan setelah Nabi Muhammad itu ya Ustaz. Ya. Pada hakikatnya semua risalah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul berasal dari Tuhan yang sama, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Ajaran Tauhid, menyembah hanya kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah ajaran utama yang diajarkan oleh semua Nabi dan Rasul. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak heran jikalau ada persamaan ajaran dari nabi-nabi sebelumnya dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya ajaran untuk bersujud ketika berdoa, ajaran di khitan atau disunat, ajaran untuk tidak makan babi, ajaran untuk berhijab dan beberapa ajaran yang lainnya. Terus saya tuh baca ada ayat, ya ini saya takut nanti di ini, pokoknya ada tentang hijab Ustadz. Hijab, ayat detailnya nggak saya ini. Oke. Hijab, terus wanita harus menggunakan hijab jika menghadap Tuhannya gitu tuh. Itu dalam Injil ada begitu? Ada. Terus kaget lagi Ustadz, kayak loh kok Islam lagi? Kok Islam? Terus saya akhirnya belajar lagi agama-agama Samawi ini Ustadz. Dari Yahudi, Islam, dan Nasrani. Saya belajar lagi. Kok yang nggak pakai hijab cuman golonganku ya? Si Yahudi pakai hijab, si Islam pakai hijab. Aduh gimana nih? Nah
Semakin saya belajar agama saya sendiri, semakin saya dibuat percaya sama Islam, Ustaz. Itu berapa lama proses? Tahun 2016 nih? Sampai 2016 tahun lagi, Ustaz, sampai 2017. Sampai 2017, oke. Semakin, tadinya saya nggak mau belajar Islam karena takut percaya Islam. Saya mau belajar agama saya sendiri. Saat saya belajar agama saya sendiri kok malah tambah percaya sama Islam gitu, Ustaz. Oke. Jadi kayak, ya udah mau nggak mau kayak dipaksa belajar Islam lagi. Akhirnya saya memutuskan buat belajar Islam lebih dalam. Siapa sih Nabi Muhammad? Siapa sih sahabat-sahabat yang dikatakan sahabat? Dulu saya di pikiran saya tuh sahabat tuh orang yang bergandengan tangan gitu-gitu loh, Ustaz. Ternyata dulu di pikiran ternyata kan beda gitu. Saya belajar siapa sih sahabat. Terus apa sih Quran? Gimana sih hukum-hukumnya? Kenapa setidak adil itu Islam gitu. Saya dulu kan selalu menganggap Islam ini adalah agama satu-satunya yang tidak adil di dunia ini. Karena boleh, tadi Ustaz, boleh poligami. Karena boleh ini, ini nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak adil dong. Orang kita hidup di dunia kan boleh menikmati apapun gitu. Terus saya akhirnya belajar lagi tentang Islam. Akhirnya saya tahu bahwa Islam adalah saat itu dari hasil belajar saya meyakini Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Sorry Ustaz, saat itu saya bukan bilang satu-satunya, tapi hanya satu agama. Yang lain bukan agama. Yang agama memang cuma Islam dan selalu Islam dari awal zaman sampai sekarang agama memang cuma satu ini. Allah tidak pernah menurunkan agama lain dan inilah kebenaran. Benar apa yang dikatakan oleh saudara Delvano Charis ini, hanya Islamlah agama yang benar. Hal ini bisa dibuktikan karena hanya Islamlah yang terus mengajarkan dan melestarikan ajaran dan ibadah para nabi. Hanya Islamlah satu-satunya agama yang kitab sucinya selalu terjaga dan tidak pernah berubah sampai kiamat kelak. Hanya Islamlah satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Seperti yang tersurat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-19 yang berbunyi, sesungguhnya, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat ke-102 yang berbunyi, setiap muslim wajib berpegang teguh kepada agama Islam, dan janganlah ia mati melainkan dalam keadaan Islam. Selain itu tersurat juga pada Surat Al-Maidah ayat ke-3 yang berbunyi, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Sobat, itulah dua kesaksian dari seorang murtadin dan seorang mualaf. Dari uraian yang telah dijabarkan pada kesaksian ini, sangatlah jelas sekali dan bisa dibandingkan, siapakah orang yang smart, cerdas dan menggunakan logika sebagai nalar berfikirnya untuk belajar dan mempelajari kitab suci demi menemukan kebenaran yang hakiki. Sobat, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.